من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang seorang manusia yang memiliki 2 lembah emas. Berapa ribu ton itu? Mungkin di benak kita orang seperti ini akan santai-santai, akan nyaman-nyaman saja menikmati hidup, menunggu mati sambil bersedekah, menyantuni fakir miskin. Itu bayangan kita. Atau mungkin seandainya kita membayangkan seperti itu. Ngapain kerja? Ngapain capek-capek? Pergi pagi, pulang sore dan seterusnya. Istilahnya tidak akan habis dimakan 7 turunan, 17 turunan, kan? Ternyata kata Allah tidak. Orang yang seperti itu bukannya akan santai-santai menikmati hidup, justru akan pusing, akan berpikir keras gimana caranya supaya menjadi 3 lembah. Udah dapat 3 lembah, 4 lembah, 4 lembah, 5 lembah dan seterusnya. Dan ternyata kata Allah lewat lisan Nabi, jadi kita sedang saksikan betapa manusia-manusia yang memiliki dunia yang luar biasa, mereka pun pusing, mereka pun sedang berpikir keras supaya kekayaannya bertambah lagi. Bukannya santai-santai menikmati hidup, bukan. Justru kebalikan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang penghasilan pas-pasan, ya kadang nyisa dikit, begitu nyisa agak banyak, 10 hari nggak usah kerja masih bisa makan, santai, nikmat, lezat sambil menunggu mati. Apakah akan masuk surga atau masuk neraka? Ya, kita lanjut hadis terakhir dari bab ini, bab taubat. Nanti kita masuk bab sabar. Hadis terakhir, hadis 24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat 2 laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar. 2 laki-laki ini saling berbunuh-bunuhan dengan pedang mereka masing-masing, dengan senjata masing-masing. Yadkhulanil jannah. Dan 2 laki-laki ini akhirnya masuk. Pernah dengar di sini? Masuk surga. Masuk surga, bukan masuk neraka. Yang masuk neraka bab niat dulu, ya. Jika 2 orang muslim berbunuh-bunuhan, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ini hadis yang lain lagi. Kalau yang itu sudah kita bahas, ya, bahwa ketika seseorang baru berniat mau membunuh, baru berniat mau minum khamr, baru berniat mau berjudi, baru berniat mau berzina, sudah dosa. Kecuali kalau niat itu dia batalkan, tidak dosa. Bukannya tidak dosa, malah dapat pahala. Ya, tapi kalau niat itu terus bersarang dalam hatinya, nggak hilang-hilang. Kapan ada khamr saya mau minum, kapan ada kesempatan saya mau berzina,
Kapan ketemu dia akan saya bunuh, minimal saya hajar. Niat itu selalu bersarang di hatinya, maka dia sudah berdosa. Jadi, ini hadis lain lagi. Ada dua orang saling berbunuh-bunuhan dan akhirnya dua-duanya masuk surga. Kok bisa begitu? Mari kita lihat keterangan dari Nabi. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Jadi dua orang laki-laki itu, yang satu muslim, yang satu kafir. Yang satu kafir, yang satu muslim. Berantem dalam medan perang. Yang muslim tentu dalam rangka menyebarkan ajaran Islam, li'ilahi kalimatillah walibtiqai mardatillah, dalam rangka mencari ridha Allah, berjihad. Yang kafir tentu dalam rangka membela kekafirannya. Yang muslim, yang mukmin kalah, mati, ditusuk, ditombak, ditembak, masuk surga. Masuk surga, syahid kan? Gitu. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian yang membunuh ini seminggu kemudian, atau sebulan kemudian, atau setahun kemudian masuk Islam. Itu banyak sekali di zaman Nabi, di zaman sahabat. Yang kafir yang membunuh si muslim ini beberapa waktu kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya mau nggak mau dia harus siap berjihad. Dia berjihad, dia membela Islam karena sudah masuk Islam, ya. Lalu dia mati pula di medan jihad. Akhirnya masuk surga. Ketemulah di surga. Nah, ketika mereka berdua saling berbunuh-bunuhan tadi, Jibril nggak tahu, Mikail nggak tahu, Iblis nggak tahu, setan nggak tahu, Rasulullah nggak tahu kalau dua-duanya akan bertemu di surga. Allah tahu. Nah, detik itulah Allah tertawa. Dan ketika para sahabat mendengar sabda Nabi Allah tertawa ini, para sahabat tidak ada yang bertanya, ya Rasul, maksud Allah tertawa itu apa? Maksud sih Allah tertawa? Gak ada yang bahas. Artinya para sahabat membiarkan sabda Nabi seperti ini, bahwa Allah betul-betul tertawa. Tentu tertawanya Allah dengan tertawanya kita ada mirip-miripnya enggak? Sama dengan tangan Allah dengan tangan kita nggak ada mirip-mirip, jangankan sama, mirip aja nggak ada. Wajah Allah dengan wajah kita ada mirip-miripnya? Nggak ada. Jari Allah, genggaman Allah dengan jari dan genggaman kita nggak ada mirip-miripnya. Bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya kita nggak ada mirip-miripnya. Turunnya Allah dengan turunnya kita nggak ada mirip-miripnya. Disinilah kesalahan sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan kalau Allah punya tangan dua sama dengan kita dong. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita dong. Kalau Allah tertawa sama dengan kita dong. Ini bodoh sekali. Kita tertawa, Allah tertawa. Sebagaimana kita hidup, Allah hidup. Kita melihat, Allah melihat. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita punya jari, Allah juga punya jari. Tapi tidak ada mirip-miripnya. Disinilah para sahabat tidak menghabiskan waktu. Rasul dan para sahabat tidak buang-buang waktu. Maksud Allah tertawa apa? Maksud Allah melihat apa? Maksud Allah cemburu apa? Maksud Allah bersemayam apa? Maksud Allah turun ke langit dunia apa? Ini buang-buang waktu. Tidak seperti saudara-saudara kita hari ini. Dari kalangan Jahmiyah, Jawariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, mereka buang-buang waktu membahas apa yang dimaksud Allah tertawa, apa yang dimaksud Allah turun, apa yang dimaksud Allah bersama, dibahas. Pasti salah, gak mungkin benar.
Orang Rasul dan para sahabat nggak bahas, kecuali Rasul dan para sahabat membahas, kita ikut bahas. Nah, Rasul dan para sahabat tidak membahas. Oleh karena itu, antum jumpai kitab-kitab tauhid yang membahas tentang Allah, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi Rasul dan para sahabat, itu terbelah tipis. Tipis apa tebel? Tipis, karena nggak ada pembahasan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah berkata seperti itu, nggak dibahas. Ma mana'aka anta sudari ma khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wasamawati watwiyatum biyamini. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang berdoa agar aku kabulkan, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Nanti jahanam akan terus menggeram minta tambah, padahal sudah tidak ada lagi manusia dan jin yang dimasukkan ke jahanam. Jahanam minta tambah, hal min mazid, ya Allah mana tambah lagi, ya Allah mana tambah lagi, padahal sudah habis. Maka aku injakkan telapak kakiku ke jahanam, dan jahanam mengatakan qattu, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Rasul dan para sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak pernah bahas ayat-ayat hadis-hadis seperti ini. Ya sudah, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah betul-betul nanti akan menggenggam, menggulung langit dengan tangan kanannya, bahwa Allah betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Nggak ada pembahasan. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah dibahas. Kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat, berarti wajah Allah banyak dong. Karena kita kan banyak sekali. Ya, nggak mungkin masuk wajah Allah banyak. Coret. Berarti ayat ini kita coret, hadis ini kita coret. Berani sekali mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Rasul dan para sahabat, gak ada pembahasan sama sekali. Mereka betul-betul sami'na wa ata'na, bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan itu bukan kiasan. Gak ada Nabi mengatakan ini kiasannya, ini kiasannya, ini kiasannya. Kalau kiasan, mustahil. Nabi bersabda, oleh karena itu ketika engkau sedang sholat, Jangan membuang sesuatu di mulutmu ke depan. Ludah misalnya, atau mungkin sisa makanan misalnya, kita buang ke arah depan. Karena di depan kita betul-betul sedang ada wajah Allah. Gak pantas dan dosa dan haram. Oleh karena itu, kalau engkau sedang sholat mau buang ludah atau reak atau sesuatu yang ada di nyelip di gigimu, maka caranya begini. Sambil Nabi mencontohkan, dengan kain, kita mungkin tisu atau dibuang ke bawah, ke sebelah kiri, jangan ke depan. Kenapa? Karena di depan wajah kita yang sedang sholat itu ada wajah Allah, dan ini bukan kias, gitu ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menghabiskan waktu, betul-betul mengimani apa ada. Coba antum bandingkan dengan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah versi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, berjilid-jilid karena mau bahas wajah Allah begini-begini, tangan Allah begini-begini, yang umumnya pada akhir kesimpulan mereka, wajah Allah itu nggak ada, tangan Allah itu nggak ada, Allah tertawa itu nggak ada, itu cuma kiasan. Begitu, berarti kan menghina Nabi. Ya, sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan kiasan. Wajahnya wajah, turunnya turun, bersemayam ya bersemayam, telapak kaki ya telapak kaki, dan seterusnya. Cuman digaris bawahi dengan dua ayat. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Jangankan sama, mirip saja tidak ada. Maka yang sama cuma namanya.
Yang sama cuma judulnya, Allah hidup, kita hidup. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah punya wajah, kita punya wajah. Dan seterusnya, judulnya doang. Adapun penglihatan Allah dengan penglihatan kita jauh bedanya. Kita jarak 100 meter barangkali sudah kabur. Allah miliaran bahkan triliunan kilometer melihat dengan jelas. Tidak ada bedanya bagi Allah melihat dalam jarak 2 meter, 5 meter dengan triliunan kilometer. Kan beda jauh dengan kita. Begitu pula pendengaran Allah. Kita jarak 100 meter, 200 meter mungkin udah nggak mendengar atau mungkin sama-sama. Aisyah pernah mengatakan, aku dengar Rasul ngobrol sama nenek-nenek itu mungkin berapa meter, belasan meter. Aku ada yang dengar, ada yang tidak, ada yang jelas, ada orang gak ikut ngobrol bertiga, cuman dengar dari agak jauh. Besoknya turun ayat Al-Mujadalah, didengar oleh Aisyah. Allah lebih dengar dari aku, padahal Allah jauh di atas arsy-Nya sana. Entah berapa miliar, berapa triliun kilometer jarak antara Allah dengan Rasul yang sedang ngobrol dengan nenek-nenek tua itu. Aku yang ada beberapa meter dari situ, ada yang dengar ada enggak? Allah dengar semua. Apa yang Allah turunkan di surat awal-awal surat Al-Mujadalah itu menunjukkan bahwa Allah betul-betul mendengar pengaduan si nenek-nenek tua ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini wajib kita imani apa adanya. Namanya juga akidah, tauhid. Ya. Jangan kita pergunakan akal kita, logika kita, kejeniusan kita untuk memahami ini. Nggak bakalan paham. Mau paham dari mana? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, padahal sepertiga malam itu ada di mana? Ada di mana? Ada di mana-mana. Sekarang nih, sepertiga malam, adakah satu negeri yang sedang sepertiga malam? Ada. Setiap jam ada, setiap menit ada. Berarti Allah sibuk naik turun, gak paham kan? Gak bakalan paham. Maka udah imani apa adanya. Ketika antum setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, antum meyakini Allah sedang turun ke langit dunia ini, dekat sekali dengan kita. Dan Allah sedang nyari-nyari siapa yang sedang berdoa. Oleh karena itu, aku mau berdoa. Aku kebetulan sedang terlilit hutang, aku kebetulan sedang nyari jodoh, aku kebetulan sedang butuh pekerjaan. Mumpung Allah turun ke langit dunia, ya Allah, bukakanlah pintu rizki. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Begitu. Itu cara cerdas. Ngapain bahas Allah naik turun, naik turun? Nggak usah dibahas. Nggak akan nyampe otak kita. Ya nggak usah Allah lah. Malaikat saja. Ya, malaikat pencabut nyawa ada berapa? Malaikat maut pencabut nyawa ada berapa? Ada satu. Ada satu. Adakah manusia yang mati bareng, satu di Indonesia, satu di Amerika, di detik yang sama? Ya apa nggak bingung tuh? Malaikat maut gak akan terjangkau oleh akal kita. Kita ini terlalu jadul. Kita ini terlalu ketinggalan zaman dibanding dengan kecanggihan malaikat, apalagi Allah. Maka jangan pakai akal kita. Namanya juga akidah tauhid, sami'na wa ata'na. Kecuali kalau Allah lewat Rasulnya mengatakan, luruskan barisan, rapatkan barisan. Nah, boleh kita pakai akal. Biar lurus, biar rapat gimana? Udah, nempel ke satu, jangan nempel ke dua. Kalau nempel kiri kanan ya nggak bakalan bisa, satu saja. Misalnya kita di sebelah kiri imam, ya kita nempel aja ke kanan. Bahu kita nempel, kaki kita nempel. Jari-jari kaki menghadap kiblat. Gitu ya.
Adapun sebelah kiri kita nggak usah kita hiraukan, itu urusan dia. Kalau kita berpikir seperti ini semua, otomatis akan lurus dan rapat, tidak ada celah. Karena antara badan dengan badan sebelahnya saat sholat tidak boleh ada celah walaupun 1 mili. Jadi betul-betul badan menempel badan sebelah. Caranya bagaimana? Tadi Nabi nggak bilang, oh yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, nggak ada. Tapi kita pakai akal kita. Kan Nabi menyuruh sawu sufufakum wa'tadilu, lurus rapat, jangan sampai ada celah. Caranya gimana? Kita pakai akal kita. Ini bukan masalah akidah. Pakai akal kita. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah menggenggam roh orang-orang yang sedang tidur dan orang-orang yang sudah mati. Gak mungkin kita bisa paham dengan memakai akal kita, kecerdasan kita, kejeniusan kita. Udah sami'na wa ata'na saja. Apapun yang Allah katakan dalam Al-Quran, apapun yang Nabi katakan dalam hadis tentang diri Allah, sudah kita percayai apa adanya. Gak paham gak apa-apa, yang penting percaya. Gak mungkin bisa paham, menalarnya itu gak mungkin. Oleh karena itu banyak sekali pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar, tentang judi. Dan itu banyak sekali. Tapi enggak ada satupun para sahabat, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang telapak kaki Allah, tentang jari Allah, tentang turunnya Allah. Enggak ada pertanyaan. Boro-boro bahas, nanya saja enggak. Jadi mereka betul-betul mengimani apa ada. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, kaki enggak ada, enggak boleh ngarang kita ya. Telapak kaki ada, tapi kaki nggak boleh. Ya, ada telapak kaki otomatis ada kaki, nggak boleh. Ya, kepala Allah nggak ada satupun ayat hadis menyatakan kepala Allah. Nggak ada mata, otomatis ada wajah, otomatis ada kepala dong. Nggak boleh dikias seperti itu. Dalil tentang kedua mata Allah ada. Dalil tentang wajah Allah ada, tapi dalil tentang kepala Allah nggak ada. Kita harus pakai dalil. Berbicara tentang Allah tidak boleh keluar sedikit pun dari dalil. Berbeda dengan berbicara tentang tadi supaya lurus dan rapat. Berbicara kenapa kita tidak boleh mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar. Kita cegat di jalan, kita tawar, kita beli. Kok nggak boleh, kenapa? Kita boleh pakai akal. Adapun tentang Allah, wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah, tidak boleh kita bahas dan kita bertanya. Karena itu sekali lagi para sahabat tidak buang-buang waktu, tidak pusing, tidak capek. Adapun firqah-firqah yang saya sebutkan tadi diwakili oleh seorang tokoh dari mereka, Ar-Razi namanya, Fakhrur Razi, itu menyesal di akhir umurnya. Aku capek, aku lelah, aku menghabis-habiskan waktu membahas tentang wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah. Udah begitu nggak ada hasilnya. Ya, akan jauh lebih baik kalau otak mereka dipakai untuk berpikir kenapa unta itu ada airnya di dalamnya. Kenapa air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah? Kenapa berbeda dengan asap awan selalu ke atas dan seterusnya dan seterusnya? Ini justru boleh bahkan baik. Adapun berpikir tentang Allah, membahas sifat Allah tidak boleh. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Berfikirlah kalian tentang makhluk, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana unta dijadikan. Silakan berpikir. Jangan pernah berpikir
tentang wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah, dan seterusnya. Satu lagi, kita tidak boleh mendahului takdir. Ini calon neraka. Kenapa? Ya bayangkan saja seorang sahabat dibunuh. Sahabat itu kan manusia termulia, dibunuh sama dia. Dia pasti neraka. Boleh kan? Tidak boleh. Ini yang dibunuh kan sahabat. Ya, sahabat yang dibunuh oleh Khalid bin Walid ada berapa? Sahabat yang dibunuh oleh Amr bin As ada berapa? Sahabat yang dibunuh oleh Abu Sufyan ada berapa? Tapi ternyata Abu Sufyan, Amr bin As, Khalid bin Walid akhirnya masuk surga. Allah beri hidayah mereka semua yang tadinya musuh Islam menjadi masuk Islam dan mencintai Islam dan siap mati demi Islam. Jadi betul-betul takdir itu, sifat takdir itu rahasia. Betul-betul rahasia. Ya. Siapa sangka, kan belum lama kejadiannya. Siapa sangka anak kecil yang sedang digendong itu, kan ada fotonya. Anak kecil yang digendong itu 13 atau 14 tahun kemudian membunuh yang gendong. Ya. Kejadian Jakarta kan, Jakarta Selatan kan, belum lama ini. Ini betul-betul rahasia takdir. Maka seandainya kita yang setiap hari sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu, tiba-tiba murtad, tiba-tiba masuk aliran sesat, mustahil nggak? Mustahil nggak? Nggak mustahil. Sementara pendeta, pastor musuh Islam, taruhlah si siapa itu yang omongannya kebijaksanaan ngeselin si Trump ya, kok masuk Islam? Mustahil kan? Tidak mustahil. Bahkan ditanya akhirnya masuk Islam, mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Selagi belum mati, apapun bisa terjadi. Nah, disinilah kita tidak boleh mengutuk, melaknat Netanyahu, Donald Trump dan seterusnya. Karena masih hidup. Kalau sudah mati boleh. Kita kutuk, kita laknat, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, boleh. Karena sudah mati, sudah selesai. Udah nggak mungkin ada perubahan. Adapun Donald Trump, Netanyahu, musuh-musuh Islam yang luar biasa kebenciannya terhadap kaum muslimin, tapi masih hidup, tidak boleh, belum boleh kita kutuk, kita laknat. No, takdir itu betul-betul rahasia. Disinilah kita tidak boleh merasa aman. Mentang-mentang tiap malam sholat tahajud, mentang-mentang puasa Daud, mentang-mentang selalu bersedekah, lalu kita merasa aman pasti masuk surga, enggak mungkin disesatkan oleh Allah. Jangan. Nabi Ibrahim saja berdoa apa? Nabi Ibrahim saja berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Sekelas beliau manusia termulia di muka bumi ini nomor 2, masih berdoa jangan sampai aku menyembah berhala ya Allah. Mungkin kita nggak kepikiran, mungkin kita nggak kepikiran. Ya Allah jangan sampai saya murtad, ya Allah jangan sampai saya nyembah berhala. Mungkin nggak kepikiran. Ya paling kita ya Allah jangan sampai saya selingkuh, jangan sampai saya korupsi gitu ya, yang nyerempet gitu. Kita nggak kepikiran. Ya Allah jangan sampai saya murtad. Nabi Ibrahim kepikiran. Benar siapa? Kita apa Nabi Ibrahim? Tentu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya itu saja. Ada pertanyaan barangkali sebelum ditutup? Silakan. Tentang perkataan atau riwayat dari salah satu sahabat barangkali bahwasanya seorang kalau pada usia 40 tahun dan dalam suatu kebiasaan atau suatu hal, maka dia akan terus sampai seperti itu gitu.
bagaimana terkait hal tersebut, apakah itu sahih, kemudian bagaimana kaitannya dengan takdir yang seperti ya sudah kayak kondisi orang tersebut sudah dipastikan gitu, dari kebiasaan di usia 40 tahun tersebut. Aglabiyah. Antum tahu aglabiyah? Pada umumnya. Pada umumnya memang begitu. Jarang sekali orang masuk Islam di atas 40 tahun, ya. Tapi bukan berarti nggak ada. Tapi biasanya berubah manhaj, berubah agama, berubah keyakinan itu di bawah 40 tahun. Oleh karena itu antum tahu mayoritas awal pengikut para nabi, para rasul adalah tua-tua apa muda-muda? Muda. Karena tua udah sulit. Ya. Oleh karena itu kita rubah anak-anak muda, mahasiswa luar biasa. Mahasiswa luar biasa. Tergantung siapa yang nyekokin dia. Itu masih ingat barangkali DN Aidit, ya. Itu kan namanya dulu Ahmad Aidit. Pernah menang lomba azan, ya kan? Di Babel sana kan. Kalau nggak salah ustadz apa-apa gitu ayahnya. Artinya muslim taat. Gara-gara kuliah sering baca bukunya karena bergaul dengan orang-orang ateis, akhirnya ke Rusia, ke Cina, jadilah apa yang terjadi. Jadi perubahan itu ketika muda. Maka mendakwahi para mahasiswa SMA di luar biasa. Emang ngeselin, ya kan? Beda dengan udah tua-tua kan duduk, manis, dengerin. Tapi sulit berubah. Berbeda dengan anak-anak muda, mahasiswa luar biasa. Ya tergantung siapa yang nyekokin dia. Kalau dicekokin kebatilan cepet, tapi subhat ya, bukan syahwat ya. Kalau syahwat kan semua kita tahu. Tentang yang subhat, dikasih pemahaman yang baik sesuai sunnah Nabi, cepet. Memang ada pertentangan, nggak bisa begitu Ustaz, gini-gini loh, biarin aja. Biarin dia ngomong. Kita tanggapin lagi, main hujah, adu hujah. Nah, ketika mereka sudah merasa kalah, merasa ini benar, digigit dengan gigi geraham. Itulah anak-anak muda. Oleh karena itu di atas 40 tahun agak sulit berubah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tetap bisa. Ya tentu antum tahu, saya tahu. Ada orang-orang masuk Islam umur 60 tahun, 65 tahun. Ya, walaupun sedikit. Ya. Jadi ketika antum baca ayat-ayat hadis-hadis tentang aglabiyah, jangan antum jadikan itu sebagai sebuah kepastian. Ya. Rata-rata wanita itu begini-begini, ya itu aglabiyah. Adakah wanita yang tidak begini-begini? Ada, walaupun 1-2. Sifat laki-laki rata-rata umumnya begini, betul. Adakah yang tidak begini? Ada, walaupun 1-2. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.